Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am here Sri Nurwati. I am the teacher of English lesson in SMKN 6 Malang. I am the student of PPK dalam jabatan 2022. And this is my ID card. And here it is my video when I am teaching. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Sing kompak arek. Good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, I'm also fine, thank you. Sebelum pembelajaran, silakan Bu Sri need an assistant to lead the pray. Berdoa. Who wants to help me? Okay, thank you Mario. Attention. Let's pray. Greet to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We meet again, TKR 1, TKR 01. Who isn't present today? Who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini? Noval Fitra, Amirul Amjad, Ahmad Reza. Oke, the trio kwek. Oke, semoga mereka lekas sembuh. Semoga mereka ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang formal invitation letter. Sebelum kita ke situ, Bu Sri pengen mengerti pemahaman kalian tentang pertemuan kita minggu lalu. Apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa minggu lalu? Oke, good. Giving suggestion. Can you mention one or two example of giving suggestion when the day is raining? What suggestion will you give to your friend or your family or anyone near you? I suggest you to bring umbrella. Okay, good. Thank you, Mas Mario. I suggest you to bring umbrella. How about the other suggestion? Okay, you should wear a raincoat. Thank you. Ada satu ekspresi lagi yang belum. Di akhir pembelajaran ini, setidaknya kamu nanti bisa sampai KD ketiga ya. Dari poin yang di situ disampaikan itu, saya bacakan. Peserta didik mengerti bentuk undangan resmi atau formal. Peserta didik mengetahui bagian-bagian dari surat undangan resmi. Peserta didik mengerti ekspresi yang digunakan dalam surat resmi. Jadi kamu nanti bisa menandai kalimat undangannya ada di mana. Terus jika kesempatan masih ada, peserta didik bisa membuat dialog dengan situasi mengundang. Itu perencanaan kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kalian bisa mengkonekkan pikiran kalian dengan tema kita. Ketika Bu Sri sodorkan gambar seperti itu, kira-kira momen yang membutuhkan undangan yang bagian mana? Oke, picture number 1, wedding, good. Apa kata lainnya wedding? Menikah, boleh. Get married, boleh. Terus, yang tengah itu, apakah kalian semua sudah melakukannya? Yes, apa itu? Khitan. Yang tengah Mas Daniar. Khitan in English is circumcision. Ya, kalau orang tua kita mengadakan khitanan, pastinya mengundang orang kan? Sip. Kira-kira secara sederhana saja menurut pendapatmu, kalau orang diundang itu perasaannya bagaimana?
Merasa bahagia, ya. Invitation, ini the purpose of invitation is to ask people to join someone or somebody in the event or meeting, ya, supaya kamu itu bisa datang bergabung dalam suatu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, how are you doing? I hope you are all doing fine ya. Alright, so in this video I would like to talk about formal invitation. Dalam video kali ini saya akan membahas formal invitation. Apa itu formal invitation? Tujuannya apa? Bagaimana membuatnya? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian lagi ya, komponen-komponennya apa? Semuanya akan saya bahas dengan lengkap di sini. Jadi pastikan teman-teman semua menonton ya sampai selesai. Okay, as usual, I'd like to remind you to subscribe on this channel ya before continuing to watch the video. Thank you. Jadi pernah nggak sih teman-teman diundang ke sebuah acara, misalnya ke acara ulang tahun atau sebuah pernikahan atau mungkin sebuah perayaan kelulusan? Saya yakin ya semuanya pernah. Sekarang saya tanya deh, bagaimana cara kalian diundang? Pakai kertas atau sekedar lisan saja? Tahu nggak sih kalau cara seseorang mengundang orang lain untuk pergi ke suatu acara atau tempat atau mungkin sebuah kegiatan itu dinamakan invitation dalam bahasa Inggris atau undangan dalam bahasa Indonesia. Jadi apa itu invitation? Baiklah, menurut vocabulary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Sederhananya, invitation itu adalah permintaan, baik berupa permintaan ucapan saja atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke sebuah tempat atau ke sebuah acara. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan social function atau communicative purpose-nya. Masih ingat ya apa itu social function? Ya, social function itu artinya tujuan komunikatif. Nah, tujuan komunikatif dari sebuah formal invitation adalah to invite someone to attend or join an event. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, invitation ini dibagi menjadi dua bentuk. Formal invitation dan satu lagi informal invitation. Informal berarti undangan tidak resmi. Biasanya dilakukan secara spoken atau lisan saja. Misalnya nih, kalian diajak oleh salah satu teman kalian untuk makan siang bersama karena dia mendapatkan nilai tertinggi saat ulangan bahasa Inggris. Oke, niat banget ya. Nggak apa-apa, mungkin karena dia nggak pernah dapat nilai tinggi. Jadi sekali dapat nilai tertinggi, dia langsung makan-makan. Gitu teman yang baik ya. Nah, sedangkan formal invitation itu adalah sebuah undangan resmi. Namanya juga resmi ya, jadi situasinya formal dan acaranya juga resmi. Biasanya undangan resmi ini tidak disampaikan secara lisan, melainkan secara tertulis. Terus bagaimana ya membuat undangan resmi? Nah, sebelum kita membuat undangan resmi, kita harus tahu dulu nih komponen apa saja yang wajib ada dalam undangan resmi. Nah, undangan resmi atau formal invitation setidaknya harus menampilkan hal-hal berikut ini. Yang pertama harus ada invitee. Kemudian atau salutation. Invitee itu adalah siapa yang diundang ya. Harus dimasukkan kamu, dia, mereka yang diundang gitu ya. Yang kedua harus body of invitation. Body of invitation ini isi undangan. Nah, dalam isi undangan biasanya mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama harus jelas eventnya apa atau occasionnya apa. Undangan ini dibuat untuk acara apa gitu ya. Selanjutnya harus ada day, date, and time. Ini penting nih, harus masukin hari, tanggal, dan waktu yang jelas. Kan aneh ngundang tapi nggak ngasih tahu kapan. Serem juga kan gitu ya. Selanjutnya setelah waktu, kemudian hari, tanggal, juga teman-teman harus memasukkan place-nya atau venue-nya. Ini acara di mana gitu ya. Tempatnya harus jelas. Dan yang terakhir harus juga jelas host atau inviternya siapa. Ini orang yang punya acara siapa sih, kayak gitu. Nah, oke ya. Selain itu, selain komponen yang saya sebutkan itu, selalu juga harus diperhatikan bahwa undangan resmi ini biasanya dicetak pada selembar kartu undangan dengan memperhatikan karakteristik. Karakteristiknya biasanya sebagai berikut. Yang pertama,
Biasanya undangan resmi itu menggunakan bahasa yang mudah, simple, jelas, dan ringkas. Selain itu, gaya bahasa juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Harus diingat ya, ini adalah undangan resmi, jadi pilihlah kata-kata yang sopan dan baik. Berikutnya, informasi yang disampaikan juga harus detail. Jangan sampai informasi-informasi penting malah tidak tersampaikan dalam kartu undangan. Kan aneh kalau misalnya kita mengundang orang tapi kita lupa untuk menginformasikan alamat atau tempat berlangsungnya acara. Nanti yang diundang bingung pergi kemana. Oke, bisa ya? Baiklah, setelah itu, setelah komponen dan karakteristik, sekarang saya ajak teman-teman untuk memperhatikan sebuah contoh kartu undangan berikut ini. Baik, dalam kartu undangan ini kita tahu nih bahwa kamu nih atau kita yang diundang pada sebuah acara makan malam yang diadakan oleh Tina Williams. Jadi eventnya adalah makan malam. Host atau inviternya adalah Tina Williams. Waktunya adalah 9 Desember jam 7 malam sampai 9 malam. Tempatnya di Crescent Hotel. Di Dallas ya, Texas. Ini jauh banget ya. Texas. Texas itu Tegal-Rejo Kapasan. Jauh banget ya, oke. Nah, undangan resmi ini terlihat sederhana, namun semua informasi sudah tersedia, ya kan ya. Mulai dari siapa yang diundang, isi undangannya apa, acaranya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan. Bahkan juga di sana disediakan sebuah nomor kontak yang dapat kita hubungi untuk konfirmasi kehadiran. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya RSVP. Itu berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya kurang lebih please reply. Atau dalam bahasa kita konfirmasi kehadiran, ya enggak? Apa yang kamu dapat dari tayangan video tadi? What do you get? Kalau mengundang berarti ada hal penting yang harus ada. Apa saja? Yes, the event, jelas. Waktu, tempat, waktu, time. Tempat, apa tadi? Venue or day or location. Place, pinter. Terus acara or event sudah disebutkan Mas itu, bagus. Apa? Host, betul. Acaranya ono tapi tidak ada hostnya. Bagaimana? Good. Di situ tadi dinyatakan hostnya apa? Katanya yang dipakai inviter. Terus sudah ada host, ada acara, ada waktu dan lain-lain. Siapa yang kurang di sini? Kamu sudah nyiapkan pesta, tapi kalau nggak ada yang tamu yang diundang. Good, Mas Birhan. Yes, invitee or your friend or your neighbor or anyone you invite. Ya, sudah paham? Dengan ilmu yang sederhana tadi dan modal ini lembaran ini pendukung itu ya. Ini lebih detail. Kenapa? Karena di situ hanya membagi menjadi 4. Ini ada lebih dari 5. Poin-poinnya terpisah. Yang harus kamu lakukan sekarang sudah dibagi grupnya adalah melihat ke halaman 42 lembar kerja kita. Di situ ada contoh sederhana. Ini kamu bekerja dulu baru nanti kita kupas. Contoh sederhana undangan bisnis. Kamu dan kelompokmu mengupas good. Apa? In addition. Good, Mas Ilham. Then apa? Komplementari, pintar. Masih ada? Is there still difficult word? Nela, group? Do you find difficult word? Some? Sharp. Oke, sebelum sharp ada apa? 9 AM begini? Sharp. Betul ya. Ada lagi, pintar Satrio. Including. Masih? Sing banter Rafael.
Okay, good. Pajamas and bedding. Do you know pajamas? Pajamas is a cloth you wear when you go to sleep. What is it? Good. Piyama dalam bahasa Indonesia. Bedding berarti yang berhubungan dengan perlengkapan tidur. Jadi satu yaitu ya, pajamas and bedding. Ada lagi? Yes, what it is? Ayo. Loh. Oh. Oke. Ini dulu kita bahas ya. Sip. Siapa yang bisa memberi ide kata including? Asal katanya include. Apa? Good. Termasuk. Terus. Head of the letter tadi sudah apa? Yes. Ini penting nanti nomor 1 kamu jawab ini. Terus enclose. Kirim surat berkas mau ngelamar, di belakangnya dikasih ada KTP, KK, that enclose. Apa? Terlampir boleh, atau ikut serta. Ditempelkan atau diberikan juga, begitu loh. Lanjut, prefer. Ini hanya orang-orang yang diundang. Tadi itu begitu. Atas sendiri baris nomor 4. Prefer itu pilih. Berarti diartikan dari belakang. Pelanggan pilihan, pinter. Bring, very easy, sama dengan carry. Apa ada yang tahu? Membawa, sip. Terus, in addition. Menerangkan 1, 2, terus berikutnya dengan kata in addition. Apa? Boleh, selain itu boleh, dan boleh. Ini bermakna begitu. Memberi keterangan tambahan atas keterangan yang sudah disampaikan. Terus satu lagi, komplementari ini tadi barengan dengan kata apa komplementari? Free kok, komplementari? Good, coffee and donat. Ini jadi satu kesatuan ya. Bisa diganti dengan kata begini. Free coffee and donat. Begitu. Ngerti maksudnya komplementari? Ada tambahan sajian konsumsi boleh donat dan kopi. Terus masih ada. Ini bagus kamu yang nangkep ini. At 9 AM sharp, Satria. Sharp di sini kan tajam ya. Artinya kalau bergandeng dengan waktu adalah tepat. Berarti nggak boleh molor. Yes. Masih ada 2. Pajamas and bedding. Apa mau? Piyama dan kasur. Piyama dan tempat tidur. Purchase sudah saya beri kata persamaannya. Good, beli. Saya rasa pembahasan kata-kata sulit sudah cukup. Waktunya kalian berdiskusi 15 menit. Cari, hanya menggaris-garisi. Dava, caranya, tak bantu. Kamu seperti
Halo? Masuk. Oke, ada yang menemui kesulitan? Sulit semua, oke. Yang mana? Tugasnya ada 2, task 4 and task 5. Task 4 mengidentifikasi strukturnya surat undangan. Seperti apa? Tadi ada 4 yang ada di tayangan video, seperti itu saja enggak apa-apa. Bu Sri tambahi tadi di depan, itu ada bagian yang tidak diterangkan ini. Apa tadi? Very good, Mas Jamali, alhamdulillah. Ya, ditulis di sini. Cukup LKS-mu yang kamu tandai karena itu bahan belajarmu. Ya. Yang sudah difotokopikan ya ning iki. Ya. Ini head of the letter. Terus bawahnya telepon itu apa? Bawahnya nomor telepon dari PJ itu tanggal. So, tanggal in English apa? Cek itu strukturnya. Tanggal. So, date. Tulis, digarisi. Begitu. Terus, dear valued customer itu apa? Pintar. Invitee atau yang diundang. Good. Berarti masuk di mana kalau yang diterangkan di video tadi? Yang nomor 1, invitee. Ditulis di situ, invitee atau yang diundang. Sing di? Dear, boleh digarisi Mas. Terus lari ke bawahnya, coba dicek. Ini ya, kelihatan nggak ya ini kursornya ini? Di bawahnya dear valued customer itu ada beberapa paragraf. Nah, itu loh yang disebutkan tadi body of the letter. Terus di dalam body tadi ada 4 poin. Ya kan? There is occasion. What is occasion? Acara. Ya, ada venue, paling bawah nomor 4. Location, time, terus date, yang terakhir venue atau place. Itu bagian dari body ya. Jadi itu kamu boleh kasih kurung kurawal besar ditulisi body. Terus bagian dari date ya ditulisi garisi bawahnya date begitu loh. Kenapa? Karena tujuannya kamu mencari strukturnya. Walah susunannya undangan itu begini. Siapa tahu kamu nanti lulus dari SMK iso jadi bosnya yang membuat bisnis undangan. Lah, fotokopi. Ya kan? Diskusi rek. Ya, diskusi. Jawabannya ben podo. Farel, do you have any difficulties, Farel? Good, Farel. Sip. Dalam. Setelah ini ya. Oke, berarti kamu catat. Kamu nggak punya bukunya, kan? Tadi lembar fotokopiannya ada yang nganggur, ah? Sini, bukan. Oke, aku ya, Farel. Praktek kok.
suruh berdiskusi untuk mencari tahu. Ya kan? Tadi itu ada 4 hal yang diterangkan di video, ya kan? Kamu mencari struktur dari undangan, surat undangan. Ada 4 poin utamanya. Yang satu, untuk siapa undangan itu? Berarti invitee, untuk siapa? Gone biasanya ada ide dear sir, begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang terhormat, ibu, begitu. Di situ ada siapa? Risma, yuk cek kan anak. Let's check, setelah tanggal. Apa itu? Dear, pintar, bukan dear. Pintar. Digarisi, terus dikasih panah. Apa namanya tadi? Dear invitee. Boleh pakai bahasa Indonesia. Berarti undangan diarahkan ke sini. Nanti kita pertemuan minggu depan kita tebali. Boleh pakai bahasa Indonesia. 8.5. Oh yes. Maaf, salah melihat. Ya, jam 9:05 kita cek yang strukturnya ya. Name of the host atau bahasa lainnya apa tadi? Invitee. Ya apa? Oke. Enclose, bawa sendiri. Ada yang bertanya, pintar. Itu adalah informasi yang berhubungan dengan paragraf setelah kata in addition. Jadi if the customer buy $75 or more, he or she will get the enclose. Apa enclose-nya? Encloser. Certificate of $10. Jadi kamu dapat gratisan senilai $10. Begitu. Syaratnya harus good, membeli seharga $75. Alhamdulillah. What kind of position held by Linda in her company? Berarti kamu cari Linda nih di. Lah, apa di situ keterangannya tentang Linda? Store manager, artinya apa? Store manager apa Mbak Nela? Who is the recipient? Recipient sama dengan invitee. Tadi sudah tak terang nih invitee. Recipient sama dengan yang menerima undangan. Pintar. Linda is the sender. Linda adalah pengirim. Kalau ini adalah yang menerima. Apakah pas? Betul. Berarti siapa? Nomor 3 ini paling inti ya. Dapat dari body tubuhnya atau kontennya. Di situ ada 3 hal. Dari acara itu ada apa? 1. Terus? Betul. Terus? Donat gratis. Yes. Setiap pembelian, yo give certificate of $10 bagi siapa? Customer purchase itu loh. Purchase pada kami buy toh, membeli. Iya, ada 3. Nomor 4, what kind of benefit? Keuntungannya apa? Tidak apa-apa. Keuntungannya apa? Ini adalah kalimat yang barusan dikatakan. Ketika kamu membeli $75, what kind of benefit will be got by the customer if they spend more than $75? Kalau lebih dari $75 belanja dapat apa? Barusan dibahas. Sertifikat of, gak sertifikat tok loh ya. 10 bisa diklaimkan. Tetapi bawa sendiri ada. All sales are final, no exchange. Di semua harga itu tidak boleh ditawar
tawar. Terus gift sertifikatnya redeemable for cash, tidak boleh ditunaikan. Ayo, iki wis ngerti kan Nel? Oke. What is the intention? Kamu ngirim undangan tujuannya apa, Iqbal? Itu nomor 5. Mas, sebelum kita bahas bersama, Bu Sri tebali pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 supaya kalian bisa mengkomunikasikan dengan kelompokmu ya. Nomor 1, what kind of position of Linda? Cari di bacaan yang ada Linda. Ya, gak usah dijawab dulu karena belum didiskusikan. Terus number 2, who is the recipient? Siapa yang menerima? Recipient the same as apa tadi? Invitee, good. Terus number 3, what will be there in the event mentioned in the text? Acaranya nanti akan ada apa saja? Acaranya seperti apa? Apa yang digelar di dalam acara? What kind of benefit? If the customer buy $7, apa keuntungannya kalau menghabiskan uang 75? Dapat uang $10. Number 5, intention kata kuncinya, yaitu tujuan dari surat undangan tersebut. Mas Bambang, finish your group? Good. Sudah selesai? Pertanyaannya saya yang tanya. Kalau sudah selesai kita diskusikan, Mas. Diskusikan. Sudah? Siapa dulu yang mau menjawab bagian-bagian yang disebutkan? Pertanyaannya dari Ready. Pertanyaan Mas tadi adalah mencari struktur. Struktur nomor 1. Ya wes, saya Risma. Apa ini? Wes. Kalau ada pertanyaan menyebut nama dari sebuah bacaan, berarti kamu tinggal mencari bacaan, nama itu di bacaan. Farisi menemukan? Bacaan. What do you find? Head of the letter. Head of the letter. Apa saja tadi? Invitee. Head of the letter itu bacaan. Head of the letter. PJ party. 22 U Street, Cambridge, Ontario. Telepon number. Oke, coba perhatikan. Tadi ada head of the letter disebutkan Mas Mario. Kamu cek ke bukumu. Di situ menyebutkan apa? Head of the letter. Keterangan. Nomor telepon. Terus kemudian Nomor telepon. the location of the address. Itu kan ada street itu loh. Yes. Ya. Terus bawahnya Telepon. nomor telepon. Sama kayak surat-surat seperti itu atasnya kan masih ada kopnya. Itu namanya head of the letter atau kop. Bantet. Di rekotannya bunyi. Date, good. Terus apalagi setelah date? Invitee, who is the invitee? Pintar Mas. Valued customer. Apakah kelompok yang lain menemukan invitee-nya valued customer? Yes? Siapa di invitee-nya? Valued customer. Alhamdulillah. Lanjut. Bagian body.
Nela, grup coba. Body, yang kamu temukan di badinya apa? Farisi. Time, good. Mention the time. At 9 a.m. sharp. Betul, thank you. Terus, apa lagi? Bagian body? Body itu kontennya surat Mas Iqbal. Waktu. Occasion-nya ketemu? Nama occasion-nya ketemu? Event-nya ada? Mana? Yang mana nama occasion-nya? Bukan. Wes ganti. Kalau occasion-nya belum ketemu, venue-nya ketemu? Venue itu place. Place itu tempat Farizi. Oke, ya Allah. Di mana lokasinya, Nela? Betul ya, di perusahaan PJ Party. Thank you. Ilham, lengkapi jawaban dari Nela. Oh ini ada Ilham, gunakan bisa. Yuk. Nela tadi menyebutkan grup Nela, mohon yang lain mengoreksi. Grup Nela tadi menyebutkan badinya itu ada date. Ya Nel ya. Date and time. Date-nya di situ 7 April ya. Terus time-nya 9 p.m. sharp itu. Terus tambahi. Kurang apa? Kurang betul, kurang venue terus venue and the event. What event is held? Yang diadakan itu eventnya apa namanya? Spring Extravaganza. Spring Extravaganza. Betul kan? Yes. Semua menjawab itu? Semua satu kelas ini menjawab Spring Extravaganza? Sama nih ya? No, yang no jawab apa? Good. Iya. Nama eventnya apa? Dia mengatakan Spring Extravaganza. Lanjutannya ada? This Saturday. This Saturday. The event is Spring Extravaganza. Terus kamu nemukan apa? Wacon betul itu. Saturday sales event. Saturday sales event. Itu betul. Spring Extravaganza atau Saturday sale event. Itu jawaban dari body yang venue ya. Apa semua jawab begitu Risma dan kelompoknya? Oke, lanjutkan Mas. The last question please, pay attention. What is the intention of the letter above? The intention. A formal invitation letter for customer to come to PJ party. The customer come to the PJ party. Begitu? Oke. Formal invitation tujuannya ya. Kalau itu namanya, nama undangannya. Kira-kira ada yang bisa bantu tujuannya apa? Bukan formal invitation. Good. Tujuan dari surat ini yaitu infinite customer. Invite. Invite customer because Saturday sales event. Yes. Invite the customer to come to the Saturday sales event. Itu tadi untuk datang. Oke. Apakah punya Nela begitu? Nomor 5? Apa jawabnya nomor 5? Oke. Yang belum menjawab, kelompok yang belum menjawab nomor 5, please dilengkapi. Setelah itu hasilnya dikumpulkan, ditulisi nama kelompoknya. Oke,
sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama hasil diskusimu tadi. Setelah kamu berdiskusi, kamu menjadi tahu apa? Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Struktur of letter. What letter? Surat apa? Formal invitation. Ya, invitation letter boleh. Formal invitation letter. Alhamdulillah. Terus strukturnya tadi ada 3. Apa saja pertama? Ada head of the letter. Terus bawahnya? Ada yang harus diundang, harus disebutkan dulu. Siapa? Invitee. Terus mengandung body, tengah. Body kalau dalam bahasa Indonesia apa? Isi atau kontennya, boleh. Konten terdiri dari apa? Harus ada tempat. Oke, in English. Place, date, time. Terus venue itu sama dengan tempat, bukan? Nama acaranya, the event atau occasion. Terakhir, apa terakhir dari bagian itu? Inviter, ya closing ada di inviter itu ya. Oke, alhamdulillah. Selebihnya, kekurangannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk membuat dialog tentang mengundang, tentang ekspresi mengundang.